Selamat malam semua kamu Ki, di mana saja berada, baik di forum Zoom ini maupun yang ada di YouTube gitu. Pada malam hari ini kita akan sama-sama itu melihat sedikit tentang bagaimana iman para rasul itu menguatkan iman kita atau mempengaruhi iman kita, dan juga nanti sampai dengan turunnya Roh Kudus gitu. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Jelas Romo, jelas. Oke. Jelas ya. Ya, cukup jelas Romo. Oke. Jelas sekali Romo. Makasih. Oke, kita mau belajar dari iman para murid setelah kebangkitan Yesus. Konteks yang mau kita bicarakan malam ini yakni konteksnya dari kisah Yesus ditangkap sampai dengan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Lalu kita semua tahu atau kita semua kenal itu dalam hidup ini kita senantiasa memiliki perjuangan gitu. Oke. Jadi the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Don't give up. Itu yang disampaikan oleh Robert Chu untuk memotivasi sahabat-sahabatnya supaya senantiasa terus maju dalam kehidupan setiap hari. Karena itu kita akan mau lihat siapa saja sih orang yang mau kita lihat pengalamannya dan mau kita coba berguru dari mereka. Pertama Yudas Iskariot. Lalu yang kedua yakni Thomas Rasul. Lalu yang ketiga yakni dua murid dari Emmaus atau dua murid yang ke Emmaus itu. Lalu kemudian Simon Petrus dan Yohanes. Lalu kita bicara sedikit tentang Maria Magdalena dan kawan-kawannya, kelompok para perempuan. Ternyata mereka punya peranan yang penting dalam misi dan setelah Yesus bangkit. Lalu yang terakhir kita melihat itu pengalaman para murid yang lain tentang kebangkitan Yesus. Oke, melalui salib kita sampai kepada kebangkitan, itu tidak bisa kita ingkari, itu kenyataan. Karena itu dalam hidup kita tantangan adalah jalan menuju sukses. Tidak ada sukses tanpa tantangan, itu realitas yang dialami oleh setiap orang yang sukses. Tapi mungkin teman-teman di Kamki ada yang tanpa tantangan dalam itu perjuangan setiap hari sampai dengan keadaan sekarang. Tetapi umumnya itu kita melewati tantangan untuk mencapai sukses. Karena itu tantangan senantiasa memantangkan setiap orang dalam menaiki tangga sukses. Jadi jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena tantangan menghantar kita kepada sukses. Kesuksesan menuntut 5 hal. Itu yang pertama yakni kerja keras. Kedua pengorbanan, ketiga perjuangan, keempat keyakinan, dan kelima kesabaran. Oke, ini yang saya coba ambil dari itu internet tentang hal ini. Saya baca, oh bagus gitu. Maka saya sharekan kepada teman-teman bahwa kelima hal ini senantiasa itu merge, bergabung dalam seluruh perjuangan kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena itu success demand 5 things: hard work, sacrifice, struggle, faith, and patience. Itu senantiasa ada. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana terang kebangkitan mengalahkan itu kubur atau mengalahkan maut. Paling kurang itulah yang bacaan yang kita dengar itu dari Paskah sampai dengan hari ini gitu, dan akan berlanjut sampai dengan Pentakosta nanti, menseringkan tentang kekuatan kebangkitan itu mempengaruhi hidup setiap orang yang percaya. Seperti matahari selalu bersinar walaupun kabut tebal menghalanginya. Karena itu untuk bisa melihat sinar matahari kembali kita perlu bersabar. Biarkan kabut berlalu supaya kita bisa menikmati terang matahari dengan senang hati. Karena itu kita tidak perlu terlalu tergesa-gesa atau terlalu tergopoh-gopoh dalam menentukan sikap dikala ada hal yang begitu berat itu menyelimuti kita. Tetapi ada hal tertentu yang butuh juga kita bertindak cepat di dalamnya. Di ujung setiap tunnel yang gelap selalu ada seberkas cahaya. Maka fokuslah pada cahaya itu agar kita tidak tersesat. Karena seberat apapun tantangan atau segelap apapun jalan yang kita lalui, pasti di ujung perjalanan itu ada hal yang menggembirakan untuk kita dikala kita tidak pernah berhenti berjuang. Gelap tidak bisa menyembunyikan terang, itu realitas. Tetapi terang bisa melenyapkan gelap. Dalam ruang gelap sekalipun, setitik cahaya selalu bisa menerangi gelap. Misalnya sebatang lilin, kalau kita nyalakan di dalam ruang yang gelap, itu bisa menyinari itu kegelapan ruangan itu. Karena itu ajakan untuk kita yakni jangan pernah berhenti berjuang. Cepat atau lambat pasti tidak bisa. Fokus pada kekuatan yang kita miliki, pada hal positif yang kita miliki, pada energi-energi positif yang kita punya.
Karena terlalu banyak orang di zaman ini, apalagi di masa pandemi ini, orang muda putus asa, orang muda berhenti berjuang dan give up. Karena bertubi-tubinya tantangan yang dihadapi. Tapi anjuran untuk kita semua yakni jangan pernah putus asa. Karena putus asa tidak pernah menyelesaikan persoalan, hanya menambah persoalan baru. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini, yakni tentang peristiwa penderitaan Yesus sampai dengan peristiwa turunnya Roh Kudus. Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, apa sebabnya sih? Apa alasannya sih? Alasannya simpel, yakni iri, dengki, dan cemburu. Iri, dengki, dan cemburu itulah racun maut, senjata pemungkas kehidupan orang dalam kehidupan setiap hari. Kalau seseorang memiliki iri, dengki, dan cemburu, itu terlalu banyak energi negatif yang akan mengurungi orang itu atau yang membuat orang itu tidak bebas. Itulah juga yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi. Itulah yang membuat mereka mau supaya Yesus ini disingkirkan. Mereka iri, dengki, dan cemburu karena mereka kehilangan pengaruh. Daya jual skill dan talenta yang mereka miliki itu tidak laku lagi. Kata dan tindakan mereka itu tidak menarik lagi. Alasannya apa? Alasannya karena Yesus membuat suatu perbedaan. Menampilkan hal yang luar biasa, yakni mengatakan apa yang dia lakukan dan melakukan apa yang dia katakan. Meluruskan pemahaman yang salah tentang hukum Taurat, tentang hari Sabat, tentang pajak, tentang perceraian dalam pernikahan. Semua kita tahu tentang cerita hari Sabat. Yesus katakan kepada mereka hari Sabat itu diadakan itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Lalu tentang pajak, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, lalu kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Atau tentang perceraian, itu orang mengadu kepada Yesus dan menceritakan bahwa Musa mengizinkan untuk perceraian. Lalu Yesus katakan kepada mereka, Musa memberikan itu karena kedegilan hatimu. Atau lebih keras yakni karena itu keculasanmu. Lalu yang berikut, Yesus senantiasa menjadi teman dari semua dan untuk semua. Para pendosa, orang sakit, orang miskin, dan semua kalangan. Termasuk orang yang kaya raya juga. Gitu. Lalu Yesus mewartakan tentang tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Itu sebelumnya sudah ada dalam nubuat Nabi Yesaya. Orang yang dipenjarakan dibebaskan, yang sakit itu disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan kembali. Dan dengan itu banyak orang yang mengikuti Yesus. Karena banyak orang yang mengikuti Yesus dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu mulai ditinggalkan. Maka mereka merencanakan supaya Yesus ini harus dihilangkan, harus dihukum atau paling kurang harus dibunuh. Narasi tentang kebencian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu puncaknya kita lihat dalam narasi kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang kita dengar di Minggu Palma dan juga kita dengar di Jumat Agung. Fresh ingatan kita itu kembali ke sana. Gitu. Lalu para ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa menangkap Yesus dengan gampang. Kenapa? Mereka takut kepada orang-orang yang mendengar dan mengikuti Yesus. Lalu yang kedua, mereka kadang ragu, kadang bimbang karena tidak bisa membedakan Yesus dengan murid Yesus, teristimewa dengan Yohanes. Karena itu mereka membutuhkan untuk menangkap Yesus di tempat yang sunyi supaya tidak diketahui oleh orang banyak gitu. Maka untuk itu mereka butuhkan penolong. Maka penolongnya adalah Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot membantu mereka untuk memberitahu Yesus itu yang mana gitu. Karena itu kemudian peran Yudas Iskariot kita lihat. Jadi Yudas menjual Yesus dengan sebuah ciuman demi 30 keping perak. Itu ciuman di Taman Getsemani itu. Sesudah mereka mengadakan perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu Yudas dengan itu para serdadu, tentara-tentara Romawi datang untuk menangkap dia. Lalu Yudas tanya, apa yang harus kamu berikan kepada saya supaya saya bisa memberikan Yesus kepadamu? Lalu ketiga kelompok tadi mengatakan akan membayar itu Yudas dengan 30 uang perak, 30 keping perak. Itu diceritakan dalam itu teks Injil atau teks kitab suci. Lalu sesudah Yudas tahu bahwa dia akan dibayar dengan itu 30 keping perak. Andaikan saja itu 1 keping perak itu katakan saja mungkin itu 100.000, berarti 30 keping perak ya 3 juta. Atau kalau nilainya itu ditinggikan lagi ya
searah itulah perbandingannya. Maka Yudas tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka ia menyampaikan tentang apa yang dilakukan Yesus itu kepada ketiga kelompok tadi. Orang Farisi, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Maka setelah Yudas melihat Yesus ditangkap, kemudian diadili, dan dijatuhi hukuman mati, akhirnya Yudas menyesal. Dia menyesal bahwa dia telah melakukan suatu hal yang sangat buruk, yakni itu menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Maka ia mau mengembalikan 30 keping perak tadi itu kepada ketiga kelompok tadi. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi. Tetapi tua-tua Yahudi itu bilang, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas tidak mau mengambil uang itu. Dia tidak mau dikejar oleh bayang-bayang kesalahan itu. Maka ia melemparkan uang itu ke dalam bait Allah. Dan ketiga kelompok tadi tidak juga mau mengambil uang itu untuk milik mereka. Tetapi mereka mengambil uang itu lalu diberikannya kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tak punya. Karena mereka tidak mau akan uang darah itu. Setelah Yesus melihat sendiri tentang hukuman yang diberikan kepada Yesus, maka ia menyesal akan perbuatannya itu. Lalu ia menyesal tetapi ia tidak mau bertobat. Ia lari dari kebersamaan dengan para murid. Lalu dengan itu ia putus asa. Karena ia putus asa, ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggantungkan diri. Ini hal yang kurang baik atau sangat tidak baik dari Yudas Iskariot. Mengakhiri hidupnya karena putus asa. Dia putus asa karena dia meninggalkan kebersamaan. Dia meninggalkan kebersamaan karena dia tahu bersalah. Dia tahu bersalah tetapi tidak bertobat. Akhirnya dia membunuh diri. Maka putus asa bukan jalan keluar dari persoalan atau tantangan yang dihadapi. Tetapi putus asa senantiasa menambah persoalan. Itu poinnya untuk kita. Lalu makna pengalaman Yudas untuk kita. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, ingat bahwa Yudas Iskariot itu pernah ada. Ia mungkin selalu ada dalam seluruh kehidupan kita. Maka poinnya untuk kita yakni jangan pernah meniru apa yang pernah dibuat oleh Yudas Iskariot. Yakni menjual sesama demi sesuatu, apapun itu. Yang kedua, lari dari kebersamaan. Dari keluarga, dari komunitas, dari pasangan hidup. Jangan pernah kita lari dari kebersamaan. Lalu yang ketiga yakni tidak mau bertobat atau tidak mau menyesali kesalahan yang kita miliki. Dan yang keempat yakni putus asa dan mengakhiri hidup sendiri. Ini poin yang mestinya kita belajar. Yang baiknya kita tiru, tetapi yang tidak baiknya jangan pernah kita lakukan. Lalu saat Yesus ditangkap, disiksa, memikul salib dan mati di kayu salib, siapa saja sih yang mengikuti peristiwa itu atau siapa saja sih yang mau berjalan bersama Yesus? Pertama, Simon Petrus. Dia mengikuti Yesus dari dekat. Itu kita semua dengar dari cerita itu tentang penangkapan Yesus itu. Tetapi kemudian karena takut, ia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Yang sebelumnya Yesus sudah ingatkan kepada Petrus tentang apa yang Petrus akan lakukan. Dia bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu telah menyangkal saya 3 kali. Dan persis pas ayam berkokok, Petrus ingat akan apa yang Yesus telah sampaikan kepadanya. Lalu Petrus menangis dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Menangis itu simbol sebuah penyesalan dan sebuah pertobatan. Iman yang dimiliki oleh Petrus menolong dia. Sehingga dia tidak mengakhiri hidupnya, tetapi ia memperbaiki hidupnya. Yang kedua, murid-murid yang lain. Mereka menyembunyikan diri. Dan ada yang mengikuti Yesus dari jauh, seperti kelompok para perempuan. Jadi para perempuan mengikuti perjalanan salib Yesus. Mereka berdiri di tepi jalan yang Yesus akan lewati. Dan mereka tunggu di situ, kita dengar atau kita ingat di dalam devosi jalan salib, di mana para perempuan Yerusalem menangisi Yesus. Dan kemudian itu Veronica mengelap wajah Yesus dan Veronica mendapat kenangan, itu gambar wajah Yesus pada kain yang dia gunakan untuk mengelap wajahnya. Lalu yang keempat yakni ibu Yesus, Yohanes dan murid yang lain, mereka mengikuti jalan salib Yesus itu sampai di kaki Yesus. Bahkan sampai pada penguburan Yesus. Itulah beberapa kelompok atau orang yang mengikuti perjalanan salib dari Yesus.
Lalu para murid yang lain, sesudah kematian Yesus, apa sih yang mereka lakukan? Oke, pertama yakni karena saking takutnya, mereka tinggal bersama di satu rumah di Yerusalem. Jadi situasi mereka itu penuh dengan ketakutan. Mereka tidak mau mengalami nasib yang sama seperti Yesus. Karena itu rumah mereka kunci, pintu-pintu mereka tutup, sehingga mereka aman tinggal di dalam rumah itu. Lalu karena demikian takutnya, Thomas pergi meninggalkan para murid yang lain. 2 murid dari Emmaus, mereka pulang ke Emmaus. Lalu para murid yang sisa, yang tinggal, itu beberapanya mengikuti Petrus ke Danau Tiberias untuk menangkap ikan. Mereka mau kembali ke profesi mereka yang lama, yakni sebagai penjala ikan. Tetapi nanti kita lihat selanjutnya, di saat mereka pulang ke Danau Tiberias, seekor ikan pun mereka tidak tangkap sebelum mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Lalu kita lihat itu kelompok perempuan yang memainkan peranan penting dalam pemberitaan Yesus. Ada beberapa nama. Itu semua kita familiar dengan nama-nama ini. Pertama itu Maria Magdalena. Menurut itu cerita biblis, itu 7 iblis pernah diusir darinya oleh Yesus. Dan kemudian itu Maria Magdalena menjadi saksi kebangkitan Yesus. Lalu yang kedua Marta dan Maria. Saudara Sakius yang sangat beriman dan mendengarkan Yesus. Mereka ini juga lah yang kemudian mengikuti perjalanan salib Yesus tetapi tidak diceritakan secara detail. Lalu yang ketiga Veronica yang mengelap wajah Yesus. Lalu yang keempat itu Maria ibu Yesus mengikuti Yesus sejak dari awal itu sampai dengan Yesus dimakamkan. Lalu yang kelima yakni kelompok Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu saksi kebangkitan. Itu dalam cerita Injil Sinoptik dan juga dalam cerita Injil Yohanes. Oke, kita lihat sekarang itu tentang kematian Yesus. Lalu sekarang kita melihat itu saksi kebangkitan Yesus. Siapa saja sih saksi kebangkitan Yesus? Tadi Jovita telah singgung di awal. Itu pertama yakni kelompok para perempuan itu. Pertama Maria Magdalena. Apa sih hebatnya si Maria Magdalena ini? Atau apa sih karakter dan kekhasan Maria Magdalena ini? Menurut beberapa catatan, pertama, ia memiliki pengalaman personal dengan Yesus. Dan banyak scholar itu mengatakan bahwa Maria Magdalena lah yang pernah dihadapkan ke Yesus. Itu di saat cerita ada seorang perempuan yang kedapatan bersinah dan mau dirajami batu oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Waktu itu mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah melemparkan batu kepadanya karena dia kedapatan bersinah? Lalu jawab Yesus yang sungguh mengejutkan semua orang dan luar biasa itu, yakni, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepadanya. Dan saat itu tidak ada satu orang pun yang melempar batu kepada perempuan itu. Karena mungkin itu mereka yang menghantar dia itu adalah juga pelanggan Magdalena, tetapi tidak tertangkap waktu itu. Tidak tahu, itu tafsiran bebas. Lalu yang kedua, Maria Magdalena meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi, narwastu, yang mahal harganya. Apa makna dari meminyaki kaki Yesus itu? Pertama untuk Maria sendiri yakni simbol kerendahan hati dan ketakpantasan di depan Yesus. Mau memohon belas kasih dan kemurahan Yesus untuk dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Itu simbol mau memperbaharui diri. Lalu untuk Yesus sendiri yakni Maria telah melakukan suatu perbuatan yang baik padanya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dari tubuhku telah diminati sebagai persiapan untuk penguburanku. Kurang lebih itu makna itu meminyaki kaki Yesus oleh Maria Magdalena. Lalu yang ketiga, sesudah diselamatkan oleh Yesus, ia menjadi orang yang setia mengikuti Yesus bahkan sampai dengan penguburannya. Dan kemudian ia menjadi saksi kebangkitan Yesus sendiri. Orang pertama yang menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Itu diceritakan oleh Injil Sinoptik dan juga oleh Injil Yohanes. Itulah rahmat yang diterima oleh Maria Magdalena karena pertobatannya. Lalu orang kedua yang menyaksikan kebangkitan Yesus yakni Petrus dan Yohanes. Ini dua tokoh yang setelah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome itu disuruh oleh pemuda yang ada di dalam makam itu, pergilah kepada kelompok para murid, katakanlah kepada Yohanes dan Simon Petrus pergi ke Galilea. Dan di sana mereka akan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Lalu mereka mau mengecek sendiri tentang kubur yang kosong itu. Petrus dan Yohanes mereka
berlari ke kubur, tetapi karena Yohanes itu lebih mudah, larinya lebih cepat, Petrus itu larinya agak terlambat, lalu Petrus sampai kemudian mungkin kakinya mulai sakit kali. Lalu sampai di kubur, itu Yohanes tidak langsung masuk, tetapi Petruslah orang kedua yang masuk ke dalam kubur Yesus sesudah bangkit. Setelah kelompok para murid tadi, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Lalu Petrus adalah pemimpin para murid yang senantiasa mengikuti Yesus. Karakter Petrus ini adalah orang yang cepat tanggap. Banyak itu contoh yang menunjukkan tentang kecepatan atau reaksi yang diberikan oleh Petrus dikala Yesus membutuhkan sesuatu atau dikala sesuatu terjadi. Misalnya saat Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Lalu Petrus yang paling pertama menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu waktu Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus setelah melihat bahwa itu Yesus yang datang, maka ia bilang, kalau engkau benar Tuhan, suruhlah saya berjalan di atas air. Tetapi kemudian dia ada ragu dan takut, akhirnya Petrus tenggelam. Tapi kemudian diselamatkan oleh Yesus. Waktu pembasuhan kaki sebelum perjamuan Paskah, ia menolak untuk dibasuh kakinya oleh Yesus. Lalu, waktu di Gunung Tabor, itu Petrus menyampaikan kepada Yesus, bolehkah kami mendirikan 3 tenda di sini? Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Itu reaksi yang diberikan oleh Petrus. Dia adalah orang yang cepat memberikan reaksi, tetapi tidak semuanya itu benar. Ada juga kadangnya salah. Gitu. Ia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus, tetapi ia bertobat dan menyesali kesalahan yang dia lakukan. Lalu ia adalah saksi kebangkitan, dan kemudian setelah ia mengalami secara pribadi Yesus yang bangkit itu, ia kemudian memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit dan juga mengajarkan ajaran yang Yesus pernah berikan. Oke, itu tentang Petrus. Lalu yang kedua yakni Yohanes. Yohanes itu orang ketiga yang masuk ke dalam kubur Yesus. Karena sebenarnya ia orang kedua yang sampai di sana, tapi karena ia takut untuk masuk, maka ia tunggu Petrus dulu. Petrus masuk duluan, sesudah itu baru itu Yohanes yang masuk. Lalu Yohanes dirujuk sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kadang dalam teks kitab suci itu disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, tapi tidak disebut namanya. Maka dalam banyak komentar itu kitab suci, murid yang dikasihi itu dirujuk kepada Yohanes Rasul. Jadi sejak awal kebangkitan Yesus, Yohanes sering berdua dengan Petrus. Saat pertama kali ke kubur Yesus sesudah kebangkitan, dan kemudian mewartakan kebangkitan Yesus sesudah dari kubur itu, mereka bersama-sama. Jadi seperti Petrus, Yohanes selalu bersama Yesus. Pengalaman transfigurasi di Gunung Tabor, saat di kaki salib, dan saat sesudah kebangkitan Yesus, juga saat-saat lain sebelumnya. Yang ketiga, yakni Thomas. Semua kita itu tahu tentang Thomas. Paling kurang itu hal dasar yang Thomas lakukan, yakni tidak percaya akan apa yang dikatakan orang tentang kebangkitan Yesus. Jadi Thomas setelah meninggalkan kebersamaan dengan para murid, ia menjadi orang yang tidak percaya akan apa yang orang lain katakan tentang Yesus yang bangkit. Alasannya kenapa? Karena ia saking kecewa. Ia tidak percaya tentang semua apa yang dikatakan orang. Karena harapannya akan Yesus sebagai guru dan sebagai raja yang menjadi pemimpinnya itu hilang. Maka hal yang sangat jelas disampaikan oleh Thomas, dia bilang, sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum saya mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan saya ke dalam lambungnya, sekali-kali saya tidak percaya. Itu yang dilakukan oleh Thomas gitu. Lalu bagaimana cara Yesus meyakinkan Thomas? Oke, Yesus mengulangi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Yakni ia hadir di dalam rumah tempat itu para murid berkumpul, di saat pintu-pintu tertutup, pintu-pintu semua terkunci. Dan Yesus mengucapkan kata yang menyejukkan hati, yakni damai sertamu. Yesus ungkapkan itu 2 kali. Dan sesudah ucapan yang kedua, lalu Yesus memberikan tugas kepada para rasulnya, yakni mengutus mereka. Seperti Bapa telah mengutus aku, maka aku mengutus kamu. Itu yang diterima oleh para rasul. Lalu yang kedua, yakni Yesus memberikan mereka Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus meletakkan dasar sakramen tobat setelah para rasul itu menerima Roh Kudus. Dosa siapa yang kamu ampuni akan terampuni, dan dosa siapa yang tidak kamu ampuni akan tetap tinggal tak terampuni. Itu yang dialami oleh para murid. Tetapi waktu itu
Thomas tidak ada di situ. Maka 8 hari kemudian, itu Yesus datang lagi dan bertemu lagi dengan para murid yang lagi berkumpul di dalam rumah yang sudah terkunci itu. Thomas ada di sana. Maka Yesus mengulangi lagi kata yang sama, damai bagi kamu. Lalu kepada Thomas secara khusus dia katakan, taruhlah jarimu di bekas luka di tangannya, dan juga taruhlah tanganmu itu ke dalam lambung Yesus. Tetapi itu Thomas mendengar itu, dia langsung katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah pernyataan iman, pernyataan pertobatan itu dari Thomas di saat ia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Maka pada saat itu Yesus menyampaikan kepada kita semua yang tidak pernah melihat Yesus dengan mata kepala kita, ia katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Maka berbahagialah semua teman-teman di Kamki karena tidak melihat Yesus secara langsung tetapi percaya dan yakin bahwa Yesus yang bangkit senantiasa menyertai teman-teman semua itu dalam seluruh perjalanan hidup sampai dengan saat ini. Yang keempat, kita melihat itu 2 murid ke Emmaus. Cerita ini familiar dengan kita. Bahwa kedua murid dari Emmaus, mereka pulang ke Yerusalem, ke Emmaus itu karena mereka kehilangan harapan, kehilangan keyakinan mereka akan Yesus yang bangkit yang diceritakan oleh para perempuan tadi. Karena kecewa, lalu mereka pergi ke Emmaus, pulang kampung untuk kembali mengalami peristiwa masa lalu mereka, di mana mereka mengalami seluruh hidup yang baik di saat mereka ada di kampung itu. Lalu dalam perjalanan mereka menceritakan, mendiskusikan tentang segala sesuatu yang baru saja terjadi di Yerusalem. Umumnya tentang Yesus yang mengalami penderitaan dan kemudian diceritakan bangkit itu. Lalu di saat mereka sibuk menceritakan itu, Yesus hadir di tengah mereka dan nimbrung di dalamnya. Tetapi sebelum Yesus nimbrung berbicara dengan mereka, Yesus mendengar apa yang mereka katakan. Lalu di saat Yesus hadir, kedua murid itu tidak mengenal bahwa itu Yesus. Alasannya yakni karena mereka ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan membuat mereka tidak bisa melihat hal baik di luar diri mereka. Mereka terlalu fokus dengan diri sendiri dan ketakutan yang mereka miliki sehingga mereka lupakan realitas yang lain. Karena ketakutan yang berlebihan membuat orang tidak sanggup untuk melihat banyak hal yang baik di luar dirinya. Lalu yang kedua yakni tidak percaya pada kesaksian beberapa perempuan tentang kebangkitan Yesus. Itu yang membuat mereka tidak kenal tentang Yesus. Lalu Yesus itu berpura-pura, semacam dia tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem gitu. Lalu dia tanya kepada para muridnya, apa yang kamu ceritakan dalam perjalanan tadi? Lalu mereka menceritakan, menjawab itu. Lalu Yesus memarahi mereka, membentak mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hati, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukan Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu kedua orang itu, kalau saya yang dibentak, oh pasti saya pegang leher orang itu gitu. Saya langsung pukul. Karena apa? Dia bilang, hai kamu orang bodoh. Tetapi kedua murid itu mereka terkesima. Karena di saat mereka mulai heran-heran, Yesus mulai menjelaskan tentang kitab suci. Itu mulai menceritakan tentang teks-teks kitab suci, mulai dari itu kitab-kitab Musa sampai dengan kitab-kitab para nabi. Dan pengajaran Yesus itu mengingatkan kembali mereka tentang apa yang mereka pernah dengar sebelumnya di saat Yesus itu mengajar mereka waktu masih bersama dengannya. Lalu apa maksud Yesus menjelaskan semua teks kitab suci itu? Itu membangkitkan memori mereka tentang kebersamaan dengan Yesus di masa lalu. Sebelumnya Yesus sudah mengajar semua hal itu. Lalu yang kedua yakni menguatkan hati mereka agar percaya apa yang telah disampaikan oleh para perempuan di Yerusalem. Lalu yang ketiga yakni itu mereka mestinya jangan lari, tetapi harus terlibat aktif untuk menjadi saksi, memawartakan tentang apa yang Yesus telah ajarkan dan yang terjadi dengan dirinya. Tetapi yang para murid lakukan itu hal yang lain, yakni itu mereka lari. Lalu sesampai di tempat tujuan, Yesus itu mau melanjutkan perjalanan, tetapi kedua orang Emmaus itu menahan Yesus supaya bermalam bersama mereka. Lalu kemudian peristiwa yang ajaib itu terjadi. Di saat mereka makan bersama, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan di saat dia melakukan pemecahan roti, di saat itu kedua murid itu ingat bahwa
Yang melakukan itu adalah Yesus, karena mereka ingat peristiwa perjamuan malam terakhir, Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan roti yang sama itu kepada para murid. Lalu di saat Yesus memecahkan roti itu, di saat itu mereka mengenal bahwa ini adalah Yesus. Dan di saat itu Yesus hilang dari mereka. Hadapilah setiap tantangan dengan optimisme. Karena tantangan itu adalah sebuah pembelajaran, bukannya sebuah beban yang membuat kita terkapar. Jangan pernah lari dari tantangan, karena dengan itu kita menambah tantangan baru dalam hidup ini. Jadi 2 murid dari Emmaus, mereka lari dari Yerusalem untuk meninggalkan semua kekecewaan dan ketidakpercayaan mereka. Tetapi Yesus yang bangkit itu menunjukkan dirinya kepada mereka, yang membuat para murid itu, kedua murid dari Emmaus, langsung pulang ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman mereka kepada para murid yang lain. Intinya mereka katakan, kami telah melihat Tuhan yang bangkit. Kekuatan pengalaman pribadi akan Yesus. Pengalaman pribadi setiap kita akan Yesus sungguh besar pengaruhnya untuk kehidupan setiap orang. Ia mengubah segalanya dalam konteks para murid, dari takut menjadi berani, dari tidak percaya menjadi percaya, dari malas untuk mewartakan kebangkitan menjadi sungguh aktif mewartakannya setelah mereka mengalami secara langsung Yesus yang bangkit itu. Pengalaman ini yang membuat kedua murid dari Emmaus itu sungguh gembira dan langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman itu dengan murid yang lain. Sungguh Tuhan sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apa sih pesan dari pengalaman kedua murid Emmaus itu untuk kita? Pertama, yakni perlu menghargai setiap momen yang kita alami dalam hidup. Kita memberi makna dan belajar dari setiap momen itu. Kedua, kesuksesan adalah rahmat yang diberikan Tuhan melalui skill dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka perlu disyukuri, karena dengan bersyukur kita membuka pintu bagi berkat yang baru untuk hidup kita. Lalu yang ketiga, yakni kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita rapikan lagi barisan, kumpulkan lagi kekuatan, dan atur lagi strategi yang baru untuk mencobanya sekali lagi atau memulai sesuatu yang baru. Prinsipnya yakni jangan lari dari tantangan yang kita alami. Lalu yang kelima, yakni para murid pergi ke Danau Tiberias. Ini dikepalai oleh Simon Petrus sendiri. Karena dia adalah seorang nelayan yang ulung, lalu dia ceritakan kepada teman-temannya, "Oh, saya mau pulang ke Danau Tiberias, saya mau pergi tangkap ikan." Lalu ke 6 teman yang lain itu sampaikan, "Oh, kami juga mau ikut," gitu. Di situ ada 7 murid yang ada gitu. Lalu yang 4 yang lainnya tidak ada gitu. Itu karena mereka pulang kampung, satu larinya ke Emmaus gitu. Lalu di saat mereka pergi ke Danau Tiberias, mereka semalam suntuk itu coba membuang jala, menebarkan jala, tetapi tidak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Di saat pagi-pagi mereka kembali dari laut, mau mendarat, tiba-tiba ada orang di pinggir pantai yang menyampaikan kepada mereka, tanya kepada mereka, "Adakah lauk pauk padamu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu orang itu menyuruh mereka, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan." Dan di saat itu disuruh menyebarkan jala di sebelah kanan, banyak ikan yang mereka tangkap. Di saat itu Yohanes mengenal bahwa itu Tuhan. Di saat Yohanes mengenal itu Tuhan, Petrus langsung lompat ke dalam laut dan pergi ke pantai untuk mendapati Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hal menarik yang terjadi di sana yakni semalam suntuk para murid tidak menangkap ikan. Lalu setelah mereka sampai dekat dengan pantai, itu yang dalam logika itu para nelayan, di saat pagi tidak ada ikan di pinggir-pinggir seperti itu. Tetapi saat Yesus menyuruh mereka untuk tebarkan jala di sebelah kanan, mereka menangkap begitu banyak ikan. Lalu kemudian mereka menarik jala itu ke pantai, dan saat mereka sampai di pantai, itu Yesus mengajak mereka, "Mari, sarapanlah." Ajakan mari dan sarapanlah itu mengingatkan mereka kembali akan pengalaman bersama Yesus sebelumnya. Di saat mereka makan bersama, hal itu yang Yesus katakan, "Mari makanlah." Itu atau waktu perjamuan malam terakhir, ambillah dan makanlah, ambillah dan minumlah. Itu membawa mereka kepada pengalaman kebersamaan dengan Yesus itu. Makna pengalaman para murid di Danau Tiberias untuk kita yakni pengalaman pribadi akan Yesus yang bangkit mengubah mental dan spirit dari para murid. Lalu yang kedua, para murid mengalami mujizat penangkapan ikan.
Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu yang ketiga, iman mereka dikuatkan. Yang keempat, mereka sungguh mengalami Yesus yang dulu itu mereka pernah kenal dan sekarang hadir kembali sesudah kebangkitan Yesus. Lalu yang kelima, yakni pengalaman itu meneguhkan mereka selanjutnya untuk dengan berani mewartakan Kristus yang bangkit. Lalu yang keenam, penampakan Yesus kepada semua murid. Halnya itu sama, pintu terkunci, lalu para murid berkumpul di dalam rumah itu. Lalu ada satu hal yang ditambahkan di sana, yakni setelah Yesus muncul di tengah mereka, menyapa mereka, lalu kemudian Yesus tanya, adakah makanan padamu? Karena para murid masih takut dan tidak mengenal Yesus. Lalu mereka jawab, ada sepotong ikan goreng. Lalu Yesus memakan ikan goreng itu di depan mata mereka, untuk mau menunjukkan bahwa itu adalah Dia yang bangkit, bukan setan atau hantu. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lalu yang terakhir itu kita melihat itu belajar dari kearifan komunitas Kristen perdana dari para murid dan juga orang-orang yang percaya dari pewartaan para murid itu. Lalu kehidupan Kristen perdana, ada 11 orang murid ditambah dengan Matias, itu menjadi kemudian itu menjadi 12 dengan para perempuan yang lain. Keunggulan mereka yakni mereka tinggal bersama. Mereka diskusikan bersama, mereka makan bersama, dan doa bersama. Lalu kedua, mereka bertekun dan sehati dalam doa. Dan yang ketiga, mereka memilih Matias sebagai pengganti dari Yudas Iskariot. Sejak awal komunitas perdana terbentuk, itu mereka sudah dipenuhi oleh kekuatan Roh Kudus. Roh yang dihembus oleh Yesus pada saat kebangkitan. Yang kemudian pada masa Pentakosta itu kembali diberikan kepada semua orang yang percaya. Lalu cara hidup jemaat pertama yakni mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, mengikuti apa yang para rasul ajarkan, dan tinggal dalam persekutuan, senantiasa berkumpul bersama. Lalu yang kedua, itu mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Lalu yang ketiga yakni rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Keempat, bersatu dan segala sesuatu untuk kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lalu yang kelima, menolong sesama, berbela rasa. Lalu yang keenam, yakni setiap hari berkumpul dalam bait Allah untuk berdoa. Lalu memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Inilah dasarnya untuk misah-misah lingkungan yang diadakan sampai dengan sekarang ini. Itu misah bergilir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari cara hidup yang dimiliki oleh jemaat pertama itu membuat mereka menjadi orang yang semakin disukai oleh banyak orang. Isi dari doa para jemaat pertama itu yakni mohon keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Itu isi doa mereka supaya dikuatkan dan diberanikan untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu yang kedua yakni intensi mereka yaitu memohon untuk mengulurkan tangan Tuhan atas diri mereka dan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengadakan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Dan itu terjadi. Lalu yang ketiga, dengan penuh dengan Roh Kudus, itu memberitakan firman Allah. Itu yang mereka mohonkan dalam doa. Lalu semangat hidup mereka selanjutnya, yakni sehati sejiwa. Senantiasa mengedepankan kebersamaan persaudaraan. Seperti itu dalam komunitas Kamki, mengedepankan kebersamaan, mengedepankan itu rasa itu kebersamaan itu sebagai alumni dari satu kampus yang sama. Yang kedua, segala sesuatu itu adalah kepunyaan bersama. Maksudnya yakni mementingkan kepentingan bersama. Dan yang ketiga yakni hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan yang keempat yakni saling tolong-menolong satu sama lain tanpa melihat atau tanpa memperhitungkan dia ada hubungan darah apa enggak, punya hubungan keluarga apa enggak, tetapi kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu mereka bantu. Para murid dengan berani mengatakan, kami adalah saksi segala sesuatu dan Roh Kudus. Mereka berani mengatakan itu karena mereka mengalaminya sendiri. Kehadiran Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka, memenuhi hati mereka. Dan dengan kehadiran Roh Kudus itu mereka dikuatkan untuk memberikan kesaksian. Kami adalah saksi Yesus yang bangkit dan seluruh ajarannya. Jadi Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang menyemangati dan yang menerangi budi dan kehendak setiap kita. Lalu dari pernyataan itu, pengalaman yang para murid alami waktu turunnya Roh Kudus, yakni mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, yang dimengerti oleh semua orang yang datang dan berkumpul waktu itu. Jadi mereka
menyampaikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah untuk semua orang yang percaya. Jadi Roh Kudus adalah roh yang senantiasa menguatkan iman kita, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam iman yang penuh kepada Allah. Meneguhkan semangat untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Membuat mereka yang semakin percaya akan kehadiran Yesus yang bangkit dalam seluruh siara hidup orang yang percaya. Dan kemudian karena percaya mereka rela mati untuk menjadi saksi Kristus. Beberapa dari para murid itu mereka mati. Itu mati karena disalibkan atau mati karena dibunuh. Seperti Petrus dia disalibkan. Seperti Thomas itu dia mati dibunuh. Atau juga Rasul Paulus dia mati dibunuh. Mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan dan sukacita. Walaupun banyak tantangan, mereka senantiasa dipenuhi sukacita karena mereka tahu. Mereka mewartakan apa yang Yesus telah ajarkan kepada mereka, yang mendatangkan damai dan sukacita untuk mereka walaupun banyak tantangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, dari seluruh pembicaraan ini, jadi iman yang menghidupkan itu senantiasa datangnya dari pengalaman personal kita akan Kristus. Dan setelah kita mengalami Yesus secara personal, secara pribadi, kemudian Yesus yang sama mengutus kita untuk mewartakan tentang apa yang pernah Ia lakukan untuk diri kita, dan juga yang pernah Ia lakukan untuk semua orang. Para murid mengalami sendiri tentang Yesus yang bangkit. Dan dengan itu mereka dikuatkan. Kita juga seperti itu. Jadi kemudian karena mereka mengalami Yesus yang bangkit, dengan itu iman mereka kembali dihidupkan dan iman mereka kembali dikuatkan dan menghasilkan buah karena mereka mewartakan Kristus yang bangkit dengan berani dan rela berkorban untuk itu. Jadi para murid memberi kesaksian dengan kata-kata dan perbuatan nyata, mengajar, menyembuhkan dan bahkan menghidupkan orang mati. Tabita atau Dorcas di daerah Yope, itu mereka menghidupkannya dia yang sudah mati. Lalu rela berkorban karena iman yang mereka miliki bahkan sampai mati. Buah pewartaan mereka yakni banyak orang yang percaya menjadi pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat Kamki yang tercinta, itulah beberapa sharing yang mungkin itu membosankan atau menjenuhkan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tetapi dari pengalaman itu ada pertanyaan untuk kita kalau sempat untuk kita renungkan. Aspek mana dari dalam diri salah satu tokoh yang kita bicarakan tadi? 6 tokoh itu, Yudas, Petrus, Yohanes, Thomas, 2 murid dari Emmaus, Maria Magdalena, para murid yang lain yang ada dalam diri kita. Siapa yang menginspirasi kita? Dan apa alasannya? Apa yang saya dapat petik dan pelajari dari tokoh-tokoh tersebut? Lalu keempat, apa cita-cita, harapan, dan niat yang hendak itu kita jalani ke depan seturut semangat kebangkitan Kristus. Mudah-mudahan Roh Kudus senantiasa menguatkan, membaharui, dan meneguhkan iman kita untuk senantiasa berjalan maju dan tidak pernah putus asa dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti webinar ini. Saya kembalikan kepada moderator.